Selamat siang Bapak dan Ibu. Izinkan pada siang hari ini kami menyampaikan progres serta hasil dari riset PKMR yang telah kami lakukan. Perkenalkan Kak, ada saya Raihan Kemal Yasir, Risa Eridani, Irfan M. Fauzi, dan Khairul Suwandi, serta dosen pendamping kami Bapak Wibawa Hendra Saputra. Hidrogen. Senyawa ini digadang-gadang sebagai energi masa depan. Kenapa? Karena hidrogen dapat menggantikan bahan bakar fosil dan dapat menghasilkan listrik ramah lingkungan. Dapat terlihat pada grafik. Permintaan hidrogen akan naik 9 kali lipat di tahun 2050. Namun, produksi hidrogen Indonesia masih minim. Dapat dilihat di neraca impor-ekspor bahwa nilai impor masih lebih besar 40 kali lipat dibanding ekspor, sehingga diperlukan pengembangan produksi hidrogen. Saat ini, hidrogen diproduksi dengan cara yang kotor. Hampir 96% diproduksi dari sumber fosil dan 5,1 juta ton emisi gas rumah kaca berasal dari hidrogen. Teknologi baru telah berusaha dikembangkan, seperti elektrolisis dan gasifikasi biomasa. Namun, keduanya masih membutuhkan energi yang tinggi, dan gasifikasi biomasa bahkan masih menghasilkan emisi. Sehingga diperlukan produksi hidrogen ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang terendah. Fotokatalitis. Teknologi hidrogen hijau di masa depan. Kenapa? Karena dapat bereaksi dengan sumber sinar cahaya matahari dan pada temperatur rendah. Fotokatalisis membutuhkan fotokatalis. Fotokatalis yang paling sering digunakan adalah TiO2. Namun, TiO2 masih memiliki kekurangan seperti band gap-nya lebar dan tingginya gagal pemisahan muatan. Maka dari itu diperlukan modifikasi fotokatalis. Tabel berikut menyajikan beberapa penelitian yang berfokus pada fotokatalis TiO2. Dapat terlihat pada fotokatalis zeolit TiO2 pada bagian bawah tabel yang dilakukan oleh Dubey, laju produksinya sangat besar, sekitar 2000 mikromol per jam per gram katalis. Namun, sumber hidrogennya masih dari air murni. Sedangkan, hampir 50% populasi bumi masih kekurangan air. Dan telah diprediksi oleh WEPA, Indonesia akan krisis air bersih pada tahun 2045. Oleh karena itu muncullah riset pertama kami, yaitu riset mengenai fotokatalis zeolit YTU2 dari sumber air di laut. Selanjutnya, penelitian Dubey masih menggunakan zeolit dari sekam, Pak, zeolit dari komersial. Namun, terdapat penelitian dari Sakeda yang menunjukkan potensi sekam padi untuk menjadi zeolit yang cukup menjanjikan. Hal ini didukung fakta bahwa 62% sekam padi di Indonesia masih dibakar begitu saja atau dibuang. Oleh karena itu, timbullah riset gap kedua kami, yaitu adalah riset mengenai fotokata zeolit YTU2 dengan sumber zeolit dari sekam padi. Muncul pertanyaan, apakah Indonesia bisa? Jawabannya adalah tentu bisa. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia adalah produsen terbesar nomor 3 di dunia untuk sekam padi. Dan Indonesia memiliki garis pantai terbesar nomor 2 di dunia. Timbullah riset kami, yaitu fotokonversi air laut menjadi hidrogen dengan teknologi fotokatalitik menggunakan katalis zeolit TiO2 dari limbah sekam padi. Target laporan kami ada 4. Yang pertama adalah target laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan publikasi media sosial. Baik, dalam melakukan penelitian ini kami melalui beberapa tahap metode riset. Yang pertama adalah preparasi sekam padi. Tahap ini dilakukan untuk mengambil ekstrak silika dari sekam padi. Adapun tahapannya sebagaimana yang dapat dilihat pada layar. Sekam padi dicuci terlebih dahulu dengan aqua-DM untuk menghilangkan kotor, kemudian dikeringkan dengan oven. Dilakukan reflux dengan HCl 3 molar untuk menghilangkan logam. Kemudian dicuci untuk dinetralkan pH-nya dan sekam padi dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan kadar air yang tersisa. Dilakukan kalsinasi pada furnace yang kemudian didinginkan dan sekam padi siap untuk ke tahap selanjutnya. Produk diperoleh kemudian dilarutkan di dalam larutan NaOH dan disaring sehingga menghasilkan larutan natrium silikat. Larutan ini kemudian dicampur dengan natrium aluminat hingga homogen untuk menghasilkan seed gel dan feedstock gel. Kedua gel ini kemudian dicampur hingga homogen menghasilkan overall gel. Kemudian dilakukan kristalisasi, penyaringan, pencucian, dan pengeringan sehingga dihasilkan zeolite. Dalam proses penyiapan fotokatalis TiO2 berpenyangga zeolite, larutan zeolit, titanium isoproposida, dan isopropano dibuat menjadi homogen. Kemudian isopropano dievaporasi terlebih dahulu dan larutan sisanya dikalsinasi sehingga mohon maaf, serta dicampur dengan larutan CoCl2 dengan aturan sebagaimana yang tertera pada layar. Kemudian dilakukan impregnasi dengan asam fosfomolibdat dan dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan sehingga didapatkan fotokatalis.
Selanjutnya dilakukan karakterisasi terhadap fotokatalis dengan 4 metode. Yang pertama adalah dengan SEM-EDS untuk mengetahui morfologi fotokatalis, kemudian dengan XRD untuk mengetahui kristanilitas fotokatalis yang dihasilkan, dan dilakukan metode BRT dan BJH untuk mengetahui profil fisiokimia fotokatalis, serta UV-Vis DRS untuk mengetahui karakterisasi celah pita energi dari fotokatalis. Kami pun melakukan uji aktivitas sesuai dengan skema alat yang tertera pada layar. Pada uji aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan simulated seawater dengan komposisi sebagaimana yang sudah tertera juga pada layar. Kemudian fotokatalis dimasukkan ke dalam reaktor yang sudah berisi seawater dan dilakukan purging dengan nitrogen untuk menghilangkan oksigen, dan reaksi dilaksanakan selama 4 jam dengan sampling setiap 30 menit. Adapun analisis produk dilakukan dengan GC-TCD. Dan berikut ini merupakan beberapa dokumentasi yang kami lakukan. Hasil riset dapat berupa karakterisasi dan uji aktivitas fotokatalis. Karakterisasi pertama yaitu kristalinitas fotokatalis. Kurva XRD zeolit YTO2 menunjukkan adanya puncak-puncak yang tidak ada pada kurva zeolit Y. Puncak-puncak inilah yang menandakan keberadaan TiO2. Karakterisasi SEM menunjukkan morfologi fotokatalis zeolit YTiO2 yang berbeda dengan morfologi zeolit. TiO2 terlihat terdispersi di zeolit Y yang berbentuk balok atau limas dengan berukuran skala nano. Persentase unsur-unsur zeolit dan zeolit YTiO2 dapat dilihat pada tabel hasil analisis IDS berikut. Untuk karakterisasi adsorpsi desopsi nitrogen, dilakukan untuk mengetahui luas permukaan dan sebaran pori fotokatalis. Dapat terlihat bahwa luas permukaan fotokatalis zeolit Y lebih besar dibanding TiO2 saja. Hal ini karena peran zeolit sebagai penyangga yang membantu untuk mengeksposisi aktif fotokatalis sehingga meningkatkan luas permukaannya. Hal ini seiring dengan pengecilan ukuran pori pada zeolit YTO2 dibandingkan dengan TiO2 yang dapat memungkinkan peningkatan selektivitas terhadap hidrogen menjadi lebih tinggi. Karakterisasi celah pita energi dilakukan dengan UV-Vis DRS, dan dengan menggunakan hukum Kubel-Kamu, celah pita energi yang dihitung diperoleh 2,7 elektron volt. Nilai ini lebih rendah daripada TiO2 komersial, yaitu sekitar 3 hingga 3,25 elektron volt. Dengan demikian, fotokatalisis dapat dilangsungkan pada tingkat energi yang lebih rendah seperti cahaya tampak. Untuk uji aktivitas fotokatalis zeolit YTO2 telah dilaksanakan. Demikian pula dengan uji aktivitas P25 dan zeolit sebagai kontrol dengan kondisi operasi yang sama. Didapatkan jumlah hidrogen yang dihasilkan pada penggunaan zeolit YTO2 lebih tinggi dibandingkan daripada P25 dan zeolit. Selain itu, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dubé dan kawan-kawan, penggunaan zeolit YTO2 sebagai katalis pemisahan air laut menghasilkan hidrogen yang lebih tinggi dibandingkan pada pemisahan air murni. Terdapat beberapa target luaran yang telah kami capai. Next. Yang pertama, kami telah menyelesaikan 100% laporan kemajuan, kemudian laporan akhir dengan progres ketercapaian 96%, artikel ilmiah 95%, dan publikasi media sosial 90%. Secara keseluruhan, kami telah menyelesaikan 95,3% seluruh target ketercapaian. Untuk publikasi media sosial, kami melakukannya dengan menggunakan akun Instagram @fusionpkmre dengan followers sebanyak 2.305 dan unggahan dengan like terbanyak itu sebanyak 157 like. Next. Untuk penggunaan dana, kami telah menggunakan sekitar 95,43% dana dari Belmawa dengan rincian dana seperti yang terlihat pada layar. Next. Untuk tahapan berikutnya, kami akan menyelesaikan laporan akhir pada tanggal 27 Oktober, artikel ilmiah pada tanggal 28 Oktober, postingan di media sosial tanggal 15 November, dan kami juga akan melakukan presentasi di STKSR pada tanggal 21 November. Terdapat beberapa potensi khusus dari hasil riset yang telah kami lakukan. Yang pertama, akan dilakukannya publikasi secara internasional pada seminar STKSR, dan yang kedua pada American Institute of Physics Conference Proceedings. Next. Selain itu, teknologi yang kami hasilkan dapat dikembangkan dalam skala industri sesuai dengan yang terlihat pada layar, di mana emisi dan konsumsi listriknya itu sangat rendah jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Selain itu, teknologi ini berpotensi untuk sebagai pemasok hidrogen di IKN, serta dapat membantu program hilirisasi kobalt di Indonesia. Next. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah fotokatalis zeolit YTiO2 telah berhasil disintesis dan telah dikaji karakteristiknya. Dan fotokonversi air laut dari menjadi hidrogen berhasil dilakukan dengan jumlah hidrogen yang lebih besar daripada komersial.
Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, berlebih sedikit ya. Jadi keburu-buru di akhir. Harus disesuaikan lagi nanti ya. Eh, komentarnya yang umum, kalau bisa yang ngegerakin slide-nya siapa nih? Saya, Pak. Raihan ya. Nah, nanti ini kan notes-nya jangan sampai kelihatan ya intinya ya. Oh Ini iya, notes-nya Pak. masih kelihatan di saya soalnya. Oh iya. Nanti kalau mau di-download aja PowerPoint-nya dari Canva gitu ya supaya aman. Oh iya. Terus yang kedua, hindari kata-kata next ya. Di next 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 itu kalau bisa dihindari, jadi yang menggerakkan slide itu udah tahu kira-kira kapan harus melanjutkan ke slide selanjutnya gitu. Jadi harus di apa ya, entah itu dikasih tanda atau apapun lah itu ya. Jadi kalau bisa kata-kata next-nya itu diminimalisir lah gitu, karena itu cukup mengganggu lah kalau presentasi. Terus coba saya coba mau lihat slide by slide deh, karena saya belum cek secara detail dari awal aja. Oke, lanjut aja dulu ke slide 2. Next, next. Ini masih slide 1 ya? Atau ngeheng? Oke. Nah, tadi tampilannya harusnya gini nih, yang diharapkan ya. Tadi notes-nya masih kelihatan. Oke, ini udah oke, lanjut. Oke, ini nggak masalah. Lanjut, lanjut. Nah, ini pakai tanda koma aja ya, karena kan kita bahasa Indonesia jangan pakai titik. Terus, diperlukan pengembangan produksi di Indonesia. Maksudnya ini jumlah impornya itu dengan biaya sekian gitu, atau apa sih angka-angka